Shalom saudara yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita untuk memerintah dan berkuasa. Jadi maka dikatakan diberkatilah manusia itu supaya mereka bertambah banyak, menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan kita untuk mengelola ciptaannya. Ya, Dia mempercayakan bumi kepada kita supaya melalui kita ini yang menjadi berkat bagi bumi. Jadi pada awalnya keluarga itu dibentuk untuk mengelola ciptaan Allah. Kekayaan alam, ternak, unggas, semua dipercayakan kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia. Tetapi iblis tidak senang, itulah sebabnya dia menggoda manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya ya ini saudara, unit pertama dari kehidupan manusia yaitu keluarga ini mengalami perpecahan, ya. Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular, akhirnya mereka saling menyalahkan. Itulah setelah dosa mulailah terjadi perpecahan. Kemudian Kain membunuh Habil, dan kemudian saudara melihat dosa yang semakin besar dan semakin besar menguasai dunia. Jadi dosa itu dimulai dari keluarga. Itulah sebabnya Tuhan kembali menunjuk keluarga untuk memulihkan dunia, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Saudara melihat unit terkecil dari masyarakat, Maria dan Yusuf Tuhan pilih untuk melahirkan Tuhan Yesus. Lalu kita melihat karakter Yusuf yang begitu baik, begitu luar biasa, dia begitu pengertian, dan juga Maria adalah wanita yang taat yang luar biasa. Nah, melalui ketaatan dan ketulusan mereka lahirlah Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada mereka, yang akhirnya mengubahkan seluruh dunia. Sekali lagi Tuhan memakai keluarga untuk memulihkan segala sesuatu. Melalui keluarga inilah saudaraku nilai-nilai kehidupan disampaikan. Nilai-nilai kehidupan itu di situ saudaraku, ya. Bagaimana orang saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, memberikan yang terbaik. Nilai-nilai itu dipelajari di dalam keluarga. Jadi ketika keluarga itu berantakan dan tidak berfungsi, terjadilah masalah besar. LGBT, seks bebas, kekerasan, kriminalitas itu biasanya adalah produk dari keluarga yang berantakan. Sebagian besar dari orang-orang yang kehilangan kasih sehingga dia tidak mengerti bagaimana mengasihi, bagaimana menghormati otoritas, bagaimana bersikap dengan benar kepada orang yang berada di atas dia. Sekali lagi nilai-nilai itu ditentukan di dalam kehidupan keluarga. Itulah sebabnya gereja harus berfungsi memulihkan kembali hubungan dalam keluarga. Jelas sekali firman Allah mengatakan supaya di dalam keluarga itulah ditetapkan nilai-nilai seperti dalam Efesus 5:22 sampai 33. Ya, hormat kepada perkawinan, pria-pria mengasihi istrinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan pengorbanan seperti mengasihi dirinya sendiri, seperti Yesus mengasihi jemaat. Sementara para ibu, para wanita, para istri menghormati suaminya, menghargai suaminya, sehingga suaminya ini menjadi orang-orang yang lengkap, yang maksimal. Jika nilai ini diterapkan dengan benar, maka akan terjadilah harmonisasi. Anak-anak akan melihat contoh dan mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa keluarga adalah bagian terpenting setelah Tuhan, yang saudara harus memberikan waktu terbanyak saudara. Ya, kita memberikan waktu komunitas, ya, komunikasi yang menyenangkan. Itu harus dimulai dari keluarga. Banyak orang tidak bisa berkomunikasi. Kalau di rumah sendiri mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, ya, yang menyebabkan anak-anak tidak bisa mengungkapkan isi hati mereka. Atau anak-anak juga yang kurang ajar, yang tidak tahu menghormati orang tua. Ya, sementara di luar mungkin mereka akan jadi orang yang baik, tetapi ketika menghadapi orang tua mereka tidak tahu bersikap. Kenapa? Nah, itu tadi nilai-nilai itu tidak diajar. Kembali saya berdoa supaya melalui gereja, melalui pelayanan anak muda, melalui pelayanan kepriaan, melalui pelayanan kewanitaan, nilai ini kembali dikembalikan.
Karena itulah satu-satunya yang akan mengembalikan generasi ini menjadi generasi pemenang, generasi yang meraih yang terbaik, dan juga generasi yang punya masa depan. Itulah sebabnya hati bapak-bapak dikatakan harus kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada orang tuanya. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Kenapa? Karena ketika hati anak kembali kepada orang tua dan hati orang tua kembali kepada anak, nilai-nilai itu akan kembali menjadi sesuatu yang indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam sebulan Anda akan menerima pengajaran yang indah tentang keluarga. Jangan lewatkan. Bahas di Kersel-Kersel. Maka hidup kita akan berubah, keluarga kita berubah, masa depan kita keluar, gereja berubah, dan negara ini akan berubah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Shalom untuk seluruh jemaat yang hadir di ibadah raya GBI Pasir Koja 39 pada hari ini. Mari kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan buat setiap kita di tempat ini. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Juni, dan pada bulan Juni ini kita akan membahas tema keluarga. Kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah hari ini. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah menetap, kami mengundang saudara untuk kembali beribadah pada minggu depan di tempat ini. Berikut pengumuman 39 News. Ibadah WBI di awal bulan Juni diadakan pada pagi hari, yaitu hari Selasa 4 Juni 2024 pukul 9 pagi di Pasir Koja 39 Bandung. Bertemakan istri yang cakap. Yuk, mari para wanita hebat GBI Pasir Koja 39 kita bergabung di ibadah WBI pagi ini. Doa pengerja mengundang untuk seluruh gembala staf dan pelayan GBI Pasir Koja 39 untuk bersama-sama berdoa pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 18 di Pasir Koja 39. PDP Edi Kurniawan akan memimpin kita bersama dalam doa pengerja ini. Retreat ABI untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan bersama dengan KPA. Catat tanggal dan tempatnya ya, Minggu 16 Juni sampai Senin 17 Juni 2024 di Wisma Aloysius Gambung Ciwidey. Minta dukungan orang tua juga untuk mengajak setiap anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti acara retreat ini ya. Pendaftaran ke guru sekolah minggu masing-masing dan terakhir pada Minggu 2 Juni 2024. Ditunggu kehadirannya ya. Retreat KPA bersamaan dengan retreat ABI untuk remaja, pemuda, dan dewasa muda mengadakan retreat juga di tanggal dan tempat yang sama, yaitu Minggu 16 Juni sampai dengan Senin 17 Juni 2024 di Wisma Aloysius Gambung Ciwidey dengan bertemakan Generation Gap. Bagaimana cara kita untuk sama-sama berkolaborasi antar generasi akan kita bahas di retreat ini. Untuk pendaftaran dapat mengisi QR Code yang tercantum di slide ini
atau kontak ke Saudari Putri Tari. Mari kita bersama-sama dalam Komisi Pemuda Anak GBI Pasir Koja 39 mengikuti retret ini. Bimbingan pranikah yang akan menikah di tahun 2025, bimbingan akan diadakan bulan Juni sampai dengan November 2024 dengan persyaratan minimal salah satu pasangan adalah jemaat GBI Pasir Koja atau di cabang-cabangnya, tidak kurang dari 1 tahun, sudah lahir baru dan baptis Islam, sudah memiliki kepastian tanggal menikah di tahun 2025, mengisi form bimbingan pranikah. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, bisa kontak langsung ke gembala ibadah masing-masing atau ke koordinator bimbingan pranikah Bapak Yan di 081 6623 194. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan bertambahnya usia, semakin dewasa, semakin setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Follow sosial media Gereja Betel Indonesia baik di Instagram, YouTube, dan web GBI Pasir Koja. Jangan lupa juga untuk menyimpan nomor sekretariat di 0857 9462 2980 untuk mendapatkan info kegiatan gereja. Saya Dede Imawan mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.